Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita menjadikan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Fahmi Hidayah. Saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi integrasi layanan modern pada proses cetak surat subsidi BBM di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidijaya. Penghormatan saya kepada Bapak Mentor, Pak T. Anwar. Penghormatan saya kepada Ibu Coach, Bu Asri Diana, dan penghormatan saya kepada Bapak Penguji, Bapak Edi Saputra. Itu pendahuluannya. Yang pertama adalah DKP Pidijaya, terletak di Kecamatan Merdu. DKP Pidijaya bertanggung jawab di sektor perikanan, salah satunya mensejahterakan nelayan. Nelayan membutuhkan BBM untuk melakukan penangkapan ikan. Oleh karena itu pemerintah memberikan subsidi pada nelayan melalui DKP Kabupaten dengan mencetak surat subsidi BBM nelayan. Isu umumnya, Kecamatan Merdu adalah salah satu kecamatan yang sering terkena banjir. Kemudian antrian manual, tidak ada media visual dan arsip berupa fotokopi pada proses cetak surat subsidi BBM nelayan, menimbulkan komplain dan resiko di kemudian hari. Tujuan rancangan ini adalah untuk menyelesaikan salah satu isu yang ada pada proses pelayanan cetak surat subsidi BBM nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidijaya. Manfaatnya adalah melakukan perbaikan secara keseluruhan pada layanan cetak surat subsidi BBM nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidijaya. Bab 2, gambaran organisasi. DKP Pidijaya terbagi kepada 3 bidang. Bidang pertama adalah bidang sekretariat dengan tugas untuk melakukan pengelolaan urusan ADM umum, perlengkapan, peralatan, rumah tanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan. 2, ada bidang perikanan laut yang bergerak untuk menyediakan sarana-prasarana, mengembangkan usaha dan pengelolaan pesisir pantai dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada bidang perikanan darat, yaitu tugasnya adalah melakukan inventarisasi dan identifikasi prasarana dan tata ruang perikanan budidaya, sarana dan sarana pembenihan, pengembangan produksi usaha perikanan budidaya. Berikut adalah struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidijaya. Kemudian ini adalah profil peserta. Data pribadi, nama Fahmi Hidayah, asal dari Aceh Utara, khusus dipanggil KKA, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, jabatan calon ahli pertama pengelola produksi perikanan tangkap, pendidikan SD N1 Dewantara, SMP N1 Dewantara, Seman 1 Dewantara, dan berkuliah di Universitas Syah Kuala. Pengalaman bekerja di Bank BNI Syariah, kemudian Bank Syariah Indonesia, dan saat ini saya bekerja di DKP Pidijaya. Nilai-nilai dasar organisasi berakhlak yang tertanam di Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Pidijaya. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan nelayan di tiap daerah kerja DKP Pidijaya. Kedua, akuntabel, melaksanakan tugas yang diberikan sesuai arahan atasan. Kemudian ada kompeten, yaitu mengikuti pelatihan dan pengembangan pada sektor perikanan. Kemudian ada harmonis, menjaga hubungan baik dengan seluruh rekan kerja di DKP Pidijaya. Ada loyal, menjaga sikap dan perilaku sesuai dengan nilai tata krama yang berlaku di DKP Pidijaya. Kemudian ada adaptif,
mempelajari aplikasi bidang kelautan dan perikanan. Dan terakhir ada kolaboratif, membangun kerjasama dengan mitra kerja di TKP Pidijaya. Kemudian ada bab 2, yang pertama adalah identifikasi isu. Isu yang diidentifikasi merupakan isu permasalahan yang terjadi pada unit kerja penulis, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidijaya. Isu tersebut teridentifikasi dari hasil observasi. Adapun beberapa isu yang dihasilkan diantaranya, yang pertama, belum optimalnya penggunaan sistem IT pada proses absensi pegawai di lingkungan TKP Pidijaya. Kedua, belum ada berita acara serah terima pada percetakan surat rekomendasi BBM nelayan. 3. Belum ada integrasi nomor antrian, media visual, dan arsip digital pada proses pelayanan cetak surat rekomendasi BBM nelayan. Kemudian keempat, belum ada formulir wawancara pada pendataan kapal perikanan di Kabupaten Pidijaya. Yang kelima, belum ada formulir wawancara pada pendataan produksi garam di Kabupaten Pidijaya. Kemudian dari 5 isu yang didapatkan akan dianalisis menggunakan AKPK dan USG. Dari hasil AKPK ditemukan 3 isu utama, yaitu belum adanya integrasi nomor antrian, media visual, dan arsip digital pada proses pelayanan cetak surat rekomendasi BBM nelayan. Kemudian isu kedua adalah belum ada formulir wawancara pada pendataan kapal dan belum ada formulir wawancara pada pendataan produksi garam. Kemudian dari 3 isu tersebut dilakukan analisis USG sehingga didapatkan 1 isu yang perlu diselesaikan adalah belum ada integrasi nomor antrian, media visual, dan arsip digital pada proses pelayanan cetak surat rekomendasi BBM nelayan. Kemudian analisis penyebab menggunakan diagram fishbone terlihat ada beberapa penyebab yang menyebabkan terjadinya isu tersebut. Yang pertama, pegawai tidak mengadopsi perkembangan teknologi pada arsip surat subsidi BBM. Kedua, tidak ada spanduk, banner, brosur, informasi pelayanan yang diberisikan informasi dan syarat pengajuan surat rekomendasi minyak. Ketiga, tidak terdapat akun Google Drive untuk melakukan arsip digital pasca pelayanan. Yang keempat, belum mengadopsi sistem nomor antrian. Yang kelima, tidak melakukan pengarsipan dengan metode scan file. Dan yang keenam, lingkungan kerja menggunakan berkas fotokopi sebagai arsip surat subsidi BBM. Dari hasil identifikasi tersebut, maka muncullah rincian tahapan kegiatan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di TKP Pidijaya. Adapun dampak yang disebabkan oleh isu tersebut adalah terganggunya kelancaran kegiatan penangkapan ikan, kemudian reputasi dinas perikanan, dan turunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dinas. Adapun ada dalam rangka untuk menyelesaikan isu tersebut, saya merencanakan untuk melaksanakan 5 kegiatan. Yang pertama adalah menyediakan ruang antrian yang nyaman bagi nelayan yang melakukan usul cetak surat rekomendasi BBM. Tahapan kegiatan untuk kegiatan tersebut adalah: pertama, diskusi dengan mentor dan pimpinan terkait pemilihan ruangan yang cocok. Kedua, menyediakan media baca untuk nelayan yang sedang menunggu. Ketiga, menyediakan snack tertentu untuk nelayan yang sedang menunggu. Outputnya adalah ruang tunggu untuk nelayan. Kedua, tersedianya media baca. Ketiga, tersedianya snack.
Kemudian kegiatan kedua adalah mengintegrasikan sistem nomor antrian untuk penilaian yang melakukan usul surat rekomendasi BBM. Tahapan kegiatannya adalah membuat desain nomor antrian, mendiskusikan hasil desain ke mentor, dan melakukan cetak nomor antrian. Outputnya adalah desain nomor antrian, desain nomor antrian final, dan nomor antrian fisik. Kemudian ada kegiatan ketiga, yaitu menambahkan media informasi visual dalam ruangan pelayanan cetak surat rekomendasi BBM. Yang ketiga adalah menambahkan media informasi visual dalam ruangan pelayanan cetak surat rekomendasi BBM. Tahapan kegiatannya adalah mendiskusikan kepada mentor tentang media visual yang cocok untuk diletakkan di ruang pelayanan. Kemudian melakukan desain media visual terpilih. Selanjutnya mendiskusikan hasil desain ke mentor, dan yang terakhir melakukan cetak media visual. Outputnya adalah menentukan media visual yang digunakan, desain media visual, dan fisik media visual yang telah dicetak. Kegiatan keempat adalah menyediakan layanan penyimpanan digital untuk arsip surat rekomendasi BBM. Tahapan kegiatannya adalah mendiskusikan kepada mentor tentang layanan penyimpanan digital yang akan dipilih. Kedua, melakukan pendaftaran akun pada layanan penyimpanan digital yang terpilih. Ketiga, merapikan folder yang terdapat pada layanan penyimpanan digital agar mudah diakses. Outputnya adalah akun media layanan digital yang akan digunakan untuk pengarsipan. Yang kelima adalah melakukan arsip digital pada surat rekomendasi BBM yang sudah dicetak. Tahapan kegiatannya adalah menggunakan aplikasi CAM Scanner atau mesin scan untuk melakukan scan surat rekomendasi BBM yang telah dicetak, kemudian mengkonversi hasil scan ke format PDF, dan yang terakhir melakukan upload berkas ke layanan penyimpanan digital yang telah disediakan. Outputnya adalah berkas terupload ke layanan penyimpanan digital. Adapun jadwal kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan adalah yang pertama di Maret minggu keempat, itu adalah kegiatan menyediakan ruang antrian yang nyaman bagi nelayan yang melakukan usul cetak rekomendasi BBM. Pada awal April, minggu pertama dan kedua, saya akan mencoba menyelesaikan integrasi sistem nomor antrian untuk nelayan yang melakukan usul surat rekomendasi BBM. Minggu ketiga April, saya akan mencoba menambahkan media informasi visual dalam ruangan pelayanan cetak surat rekomendasi BBM. Di minggu pertama dan kedua bulan Mei, saya akan menyediakan wadah digital untuk arsip surat rekomendasi BBM. Kemudian di minggu terakhir bulan Mei akan melakukan arsip digital pada surat keterangan BBM yang sudah dicetak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.